Amin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa 'azimi sultanik. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kedua daripada hukum nun mati dan tanwin, ya. Baik. Ats-tsani al-idgham. Bagian yang kedua yaitu al-idgham. Lugotan secara bahasa al-idkhal. Jadi idgham itu definisinya secara bahasa al-idkhalu, yang artinya memasukkan. Ya, asal katanya adkhala yudkhilu. Idkhalun, adghama yudghimu, idghamun, memasukkan. Jadi memasukkan nun, ya, dan tanwin ke huruf yang ada di setelahnya. Wastilahan, dari secara terminologi atau istilah, iltiqa'u harfin sakinin bimutaharrik. Bertemunya huruf sukun atau yang berharokat sukun, atau ada yang mengatakan yang tidak memiliki harokat, bimutaharrik, dengan huruf yang memiliki harokat. Jadi ada dua huruf, yang pertama tak berharokat, yang kedua berharokat. Bihaitsu yasironi harfan wahidan musyaddada. Ya, sehingga menjadi seakan-akan menjadi satu huruf. Jadi dua huruf menjadi satu huruf yang bertasydid, yang ada tasydidnya. Ya. Misalkan kita membaca mayyakulu, ada nun mati, setelahnya ada huruf ya yang berharokat. Ketika kita baca mayyakulu, seakan-akan hanya ada huruf ya yang bertasydid, kita baca mayyakulu. Jadi gambaran umumnya seperti itu. Dalam kurung saya tulis di sini ada 6 huruf idgham secara global, terhimpun dalam kalimat yarmaluna. Yarmaluna. Yarmalun itu artinya berlari-lari, tapi enggak terlalu cepat, ya, berlari-lari namun lambat, ya. Jadi antara jalan dan lari, ya, pertengahannya itu namanya ar-ramal, ya, yarmaluna. Baik. Wal idgham qismani. Ya. Adapun idgham itu ada dua bagian. Al-awwalu, yang pertama, idghamun bigunnah. Atau nama lainnya saya tulis dalam kurung ini, idghamun naqisun. Idgham yang kurang ataupun idgham yang tidak sempurna. Kenapa dikatakan tidak sempurna? Ya karena yang dimasukkan sebenarnya kan ada dua, ada huruf, ada sifat. Sementara di idgham bigunnah ini yang masuk hanya huruf, sedangkan sifatnya tergantung. Artinya hurufnya hilang namun sifatnya masih ada. Oleh karena itu dikatakan idgham memasukkan tapi masuknya tidak sempurna. Hurufnya masuk namun sifatnya tidak masuk. Baik. Hurufnya ada 4 dalam kurung ya, nun, mim, waw. Bisyartin, dengan syarat an yakuna min kalimataini, dengan syarat ini terdiri dari 2 kalimat. Ya, jadi nun mati ataupun tanwin di kalimat tertentu, kemudian huruf ya, nun, mim, waw di kalimat setelahnya. Contoh, mayyaqulu. 2 kalimat, man dan yaqulu. Miwarai, min dan wara. Ada dua kalimat. Baik, ini kalau di nun mati. Yang kedua kan ada tanwin, ya. Wa ba'da tanwinin, adapun setelah tanwin yang kita ketahui bahwa tanwin itu adalah huruf nun yang hanya ada di lafaz, di lisan, tidak tertulis, ya. Wa ba'da tanwinin yakunu min kalimataini aidha, ya. Jadi idgham bigunnah itu, ya,
juga yang disebabkan atau yang ada setelah tanwin juga harus dari 2 kalimat. Contohnya azabun muqimun, azabum muqim. Ada azab, ada muqim. Jadi 2 kalimat. Wa yusammunal idghama bi gunnatin idghaman naqiso. Jadi para pakar ilmu tajwid itu, para ahlul qiraah, para a'immatul qiraah menamakan idgham bi gunnah itu dengan nama idgham naqis. Kenapa? Lidhihabil harfi wa huwa nunu awit tanwin. Ya, karena hurufnya hilang. Hurufnya udah masuk. Ya. Yang dimaksudkan hurufnya itu nun dan tanwin, wa baqa'is sifati. Tapi sifatnya tetap, tapi sifatnya nggak hilang, nggak masuk. Wahia al-gunnah, ya. Maka dia gunnah, dan gunnah itu makhrajnya di khaysyum, dari hidung. Oleh karena itu, ketika kita membaca mayyaqulu, ya. Kalau kita membaca mayyaqulu, maka gunnahnya hilang. Ya, tapi kita harus membaca mayyaqulu, dan makhrajnya adalah khaysyum. Ketika kita menutup hidung kita, maka suara kita harus berubah. Ya, kalau suaranya nggak berubah berarti salah. Contoh beda. Sama seperti miwaro, bukan miu. Nah, kalau suaranya berubah, maka gunnah keluar dari hidung, dan itu yang benar. Kalau suaranya nggak berubah, berarti gunnahnya dikeluarkan dari jauh, dan itu yang salah. Ini kebalikan dari yang kita pelajari di makhraj daripada huruf mat yang harus dikeluarkan dari jauh, dari rongga. Ya, tapi banyak orang yang membaca terbalik. Huruf mat dikeluarkan dari khaysyum, gunnah dikeluarkan dari jauh. Ini terbalik. Oke, kita lanjutkan. Amma fi kalimatin wahidatin, adapun jika nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf idgham bigunna di satu kalimat, di satu kata, wajibal izharu, maka hukum membacanya bukan lagi gunnah, tapi namanya izhar. Izhar artinya jelas. Wa yusamma izharun mutlakun, yang dinamakan izharun mutlak. Wahia, dan dia izhar mutlak itu hanya ada 4 kalimat di dalam Al-Quran. La khomisatalah, nggak ada kelimanya. Di sini disebutkan ad-dunya, bunya, qinwa, dan sinwa. Padahal kalau kita lihat dari segi kaidahnya, ini idgham bi gunnah, nun mati, setelahnya huruf ya. Tapi ini ada di dalam satu kalimat, oleh karena itu hukum bacaannya tanpa adanya gunnah disebut izhar mutlak. Kita nggak baca dunya, bunya, dunia, bunia, qinwa, sinwa. Kenapa? Karena terjadi di dalam satu kalimat. Baik. Watsani, bagian yang kedua dari hukum idgham, idghamun bi ghairi gunnah. Idgham bi duni gunnah, tanpa gunnah, atau sering kita kenal dengan idgham bila gunnah. Atau dalam kurung saya tuliskan di sini, nama lainnya adalah idghamun kamilun. Idgham yang sempurna, memasukkan huruf dengan pemasukan atau dengan cara yang sempurna. Artinya hurufnya masuk, sifatnya juga masuk. Jadi dua-duanya hilang, ya. Kalau yang sebelumnya hurufnya masuk namun sifatnya gunnah masih tergantung, masih kelihatan. Kalau di sini hurufnya udah tidak kelihatan karena masuk, sifatnya juga udah nggak kelihatan, maka disebut idgham kamil, sempurna. Hurufnya ada 2, idgham bila gunnah ada 2, lam dan ra. Contoh milladunhu, nun. Coba di sini nun sifatnya kan gunnah, ya. Selalu, oleh karena itu ketika kita melafazkan huruf nun, pasti kalau hidungnya ditutup pasti tidak bisa, ya. Karena kenapa? Salah satu sifatnya memang gunnah. Ya. Nun dan mim. Milladunhu, tapi kita tidak membaca milla.
min ladunhu yauma idzil la khabir. Bukan yauma idzil la khabir, yauma idzil la khabir. Ya, jadi tanwinnya masuk, sifatnya udah juga nggak ada, gunnahnya udah nggak kelihatan. Mirwabbihim, ya ini kalau contoh dari huruf ro, mirwabbihim, bukan mirwabbihim. Kemudian samaratir rizqa, min samaratir rizqa. Wa yusamma idghaman kamila. Idgham bila gunnah disebut juga idgham kamil, memasukkan dengan sempurna. Kenapa? Lidhihabil harfi was sifati ma'an, karena huruf dan sifatnya masuk secara bersama-sama, hilang secara bersamaan. Bedanya kalau idgham bi gunnah, hurufnya masuk, sifatnya ada. Oleh karena itu gunnahnya masih kelihatan. Kalau di sini hilang, maka disebutkan idgham kamil, sempurna masuknya. Baik. Wa ilaika syahidul idgham, perhatikanlah dalil idgham minat tuhfah dari matan Tuhfatul Atfal. Qala an-nazim, yang menyusun bait ini mengatakan, beliau adalah Sulaiman Al-Jamzuri. Watsani, bagian yang kedua dari hukum nun mati dan tanwin setelah izhar. Watsani idghamun, idgham bisittatin atat, dengan datang dengan 6 huruf. Ya, fi yarmaluna, huruf ini terhimpun dalam kalimat yarmaluna, ya, ra, mim, lam, waw, nun, ya. Indahum qad sabatat, ya. Inda a'immatul qurra atau para pakar ilmu tajwid menghimpun qad sabatat, menghimpun huruf-huruf idgham itu dalam kalimat yarmaluna. Lakinnaha kismani, tetapi idgham itu ada 2 macam. Kismun yudghama, bagian yang pertama yudghama, idgham yang dimasukkan fihi, di dalam huruf setelahnya bigunnah, dengan gunnah. Yanmu ulima, ya, hurufnya ada 4, ya, nun, mim, waw, di kalimat yanmu. Ya, nama yanmu, yanmu itu artinya bertambah, ya. Ulima, diketahui, artinya huruf idgham bi gunnah itu diketahui di dalam kalimat yanmu, ya, nun, mim, waw. Illa idza kana bi kilmatin fala, kecuali apabila idgham bi gunnah itu datang atau terjadi bi kilmah, dalam satu kalimat, fala, maka janganlah tudghim, engkau masukkan. Ka dunia, seperti kalimat dunia, thumma, kemudian sinwanin, kalimat sinwanin, talak setelahnya. Ya. Jadi idgham bi gunnah, ya, kita masukkan nun mati dan tanwin kepada huruf ya, nun, mim, waw dengan gunnah, ya. Tetapi kalau hal ini terjadi di dalam satu kalimat, maka idgham bi gunnah tidak berlaku. Ya, kita sudah ambil hukumnya bernama izhar mutlak. Halaman setelahnya, watsani, bagian yang kedua dari idgham, idgham bi ghairi gunnah, idgham tanpa dengan gunnah. Fil lam war ra'i, di ketika dimasukkan ke dalam huruf ra, huruf lam, war ra, dan huruf ra. Tsumma karrironna, kemudian getarkanlah huruf ra itu. Karrironna itu artinya salah satu sifat ra itu adalah takrir, bergetar, ya. Ra. Oleh karena itu getarkanlah, ya. Tapi jangan kebanyakan, jangan ra, ya. Baik. Jadi kita telah mengetahui dalil daripada idgham ini dari matan Tuhfatul Atfal. Nah, sekarang kita baca dengan nada yang sudah kita pelajari kemarin, ya. Baik. Kita baca secara bersama-sama, ya. Kunci nadanya dulu, kemudian kita masukkan nada tersebut ke bait ini. Ya, sama-sama ya, semuanya baca dengan suara yang keras, meskipun saya nggak mendengar suara kalian secara bersamaan. Ya, jadi nadanya mustaf'alun ya, kuncinya ya. Wahid, itsnain, tsalatsa.
mustaf'alun, 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 mustaf'alun. Kita masukkan wathani idghamun bisittatin atat fi yarmaluna indahum qad thabatat lakinnaha kismani kismun yudghama fihi bigunnatin biyan mu'ulima illa idza kana bi kilmatin fala tudghim kadun ya thumma sinwanin tala wathani idghamun bi ghairi gunna fil lami warrathum makarrirana. Sekali lagi, wathani idghamun bisittatin atat fi yarmaluna indahum qad thabatat lakinnaha kismani kismun yudghama fihi bigunnatin biyan mu'ulima illa idza kana bi kilmatin fala tudghim kadunya thumma sinwanin tala wathani idghamun bi ghairi gunnah fil lami warrathum makarrirana. Coba saya pengen dengar yang pertama, Rian Herdiana. Fatwa mana fatwa? Ada fatwa? Fatwa? Fatwa mawjud mana? Tafadhol, jarib. Ya, silakan coba. Enggak apa-apa, enggak usah jayidan. Yang penting bisa dulu. Baik, nggak apa-apa ya. Saya tidak mencantumkan illah atau sebab idgham. Secara kesimpulan ya ayyuhal asatiza, bahwa asbabu al-idgham, sebab kenapa nun mati dan sukun itu, nun mati dan tanwin diidghamkan ke 6 huruf ini. Sebabnya ada 3. Yang pertama adalah at-tamatsul. Ada huruf yang sama makhrajnya yang juga sifatnya sama, seperti huruf nun dimasukkan ke nun, sama dia. Yang kedua adalah at-taqarrub, ya, makhrajnya dekat ataupun sifatnya yang berdekatan. Nanti kita bahas secara detail di bab selanjutnya. At-tajanus, at-tajanus itu makhrajnya berbeda tapi sifatnya sama. Ya, makhrajnya berbeda namun sifatnya sama. Ya. Misalkan huruf ya nun dan tanwin ya dengan huruf, misalkan huruf ya. Huruf ya, huruf nun di ujung lidah. Huruf ya di tengah lidah. Huruf makhrajnya berdekatan. Jadi semuanya makhrajnya di ujung lidah ataupun di lidah, di tengah dan di ujung lidah, kemudian juga di asyafah, di bibir. Jadi huruf makhrajnya itu berdekatan dan juga banyak sifat-sifat di antara huruf-huruf ini yang sama, sehingga itu lebih mudah untuk diidghamkan, dimasukkan. Berbeda dengan izhar yang nun itu di ujung lidah, sedangkan huruf izhar itu di tenggorokan. Ya. Jadi ada jarak. Jadi mau dimasukkan itu sulit. Oleh karena itu hanya dibaca dengan jelas.
Kalau ini nun mati dan tanwin dengan huruf idgham bi gunnah ataupun idgham bila gunnah, maka saling berdekatan. Sifatnya juga banyak yang sama. Jadi kesimpulannya seperti itu. Baik, sebelum kita pindah ke praktik, adakah hal yang ingin dipertanyakan atau apakah ada yang belum jelas? Silakan. Ya, silakan. Apakah ketika kita membaca syair, namun yang pendek dipanjangkan itu Enggak apa-apa. mempengaruhi makna nggak, Ustaz? Enggak, kalau di syair enggak, karena dia daruratus syair. Syair itu punya hukum yang beda. Punya hukum yang berbeda daripada yang lainnya. Kita baca nada dengan syair itu hanya untuk mempermudah sebenarnya. Hanya untuk mempermudah. Misalkan fi ahkamin, saya baca fi ahkamin. Kadang-kadang terbawa dengan nada. Dan hukum aslinya nada ini hanya mempermudah. Mempermudah. Ya, sesuai dengan wazannya. Ya, bahkan harokat pun syair itu memiliki kaidah khusus. Jadi syair itu dia bisa menyalahin kaidah apapun, yang penting ya wazannya bagus.